Selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah Pajak Pertambahan Nilai 1. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengertian umum dari pajak pertambahan nilai. Ya, perlu teman-teman pahami bahwa tarif pajak pertambahan nilai itu hanya satu, tarifnya tunggal sebesar 10%. Ya, nanti pengenaan PPN ini terkait dengan pembelian atas barang kena pajak dan juga jasa kena pajak. Nah, kita lihat di dalam slide-nya. Ya, dilanjutkan dengan slide yang kedua. Pengertian dari pajak pertambahan nilai, PPN adalah pajak konsumsi barang atau jasa. Ya, setiap konsumsi yang melibatkan barang atau jasa kena pajak selama masuk dalam kategori barang dan jasa yang dikenakan pajak dan tentunya harus dilakukan di dalam daerah pabean atau di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dilakukan oleh siapa? Oleh orang pribadi maupun oleh badan. Ya, nanti pengenaan pajak pertambahan nilai ini dikenakan atas barang atau jasa di dalam daerah pabean dan dilakukan oleh orang pribadi atau oleh badan. Nah, tentunya dia harus melakukan atau dia memiliki omset di atas 4,8 M. Makanya dia telah dikukuhkan sebagai usaha kena pajak dan selanjutnya diperkenankan untuk menerbitkan faktur pajak atau e-faktur. Ya, dari gambar di slide sebelumnya kita bisa memperoleh pengertian bahwa pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean ya meliputi apa saja. Satu, ada impor barang kena pajak. Lalu ada penyerahan jasa kena pajak di daerah pabean. Kemudian pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Ya, ada halnya ini berkaitan dengan barang kena pajak tetapi tidak berwujud. Ya, barang kena pajak tidak berwujud itu contohnya berkaitan dengan hak paten atau accounting software, royalti, merek dagang. Ya, sifatnya tidak berwujud, tapi dimanfaatkan ya barang kena pajak tidak berwujud tersebut dari luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Selanjutnya ada ekspor barang kena pajak. Lalu ada ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak. Ya, kalau kita bicara ekspor berarti tentunya tidak dikenakan pajak pertambahan nilai sama sekali ya. Pengenaan pajak atas BKP atau JKP ekspor itu sebesar tarifnya 0%. Ya, tentunya kita harus melihat bahwa setiap ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak tarifnya sebesar 0%. Nah, pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak nanti meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP namun belum dikukuhkan. Memang ada Pak seperti itu. Tentunya di lapangan ada ya. Dia sebenarnya omsetnya sudah di atas 4,8 M per tahun. Namun dia belum mengukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak. Mau tidak mau, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan NPWP PKP secara jabatan. Ya, apabila pengusaha tersebut belum mengukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak. Nah, dasar hukum dari PPN dan PPNBM. Ya, PPN itu pajak pertambahan nilai, sedangkan PPNBM adalah pajak penjualan atas barang mewah. Kalau tadi saya sampaikan ke PPN ini tarifnya adalah 10%,
Tetapi kalau PPNBM tarifnya itu mulai dari 0% sampai dengan 200%. Ya, adapun dasar hukum berkaitan dengan PPN dan PPNBM bisa teman-teman temukan di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM. Dan juga dibunyikan dalam mana? Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan Menteri Keuangan yang menjadi supporting atau pendukung atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tadi. Ya, tentunya harus kita lihat ya dasar hukumnya berkaitan dengan pajak pertambahan nilai dan PPNBM. Nah, latar belakang perubahan Undang-Undang PPN yaitu adanya perkembangan ekonomi yang sangat dinamis, nasional, regional, dan internasional, kemudian adanya transaksi bisnis, perubahan pola konsumsi masyarakat, lalu restitusi pengusaha yang melakukan ekspor jarang jasa kena pajak dan barang kena pajak tidak berwujud, dan nantinya memberi restitusi PPN atas pembelian barang oleh turis asing. Ya, tentunya perkembangan globalisasi, lalu ada teknologi juga, ya, dan akhirnya melibatkan bukan hanya berdampak pada secara nasional, namun juga secara regional dan juga internasional. Kemudian apa? Adanya transaksi bisnis yang mana transaksi tersebut bukan hanya dilakukan di wilayah atau di daerah pabean saja, tetapi juga luar wilayah Republik Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Undang-Undang PPN tahun 2000 belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ya, lalu belum bisa juga meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan sistem. Ada kalanya Undang-Undang PPN ini tentu harus kita update, karena kenapa? Wajib pajaknya sendiri juga belum melakukan pengungkapan atas setiap atau dia sudah melakukan kewajiban dan patuh terhadap kewajiban pajak yang harus dia penuhi. Ya, tentunya juga kita harus lihat apakah sudah memenuhi unsur keadilan berkaitan dengan pengenaan PPN sebesar 10% tersebut. Lalu bagaimana dengan kesederhanaan sistemnya, atau jangan-jangan birokrasinya masih sangat bertele-tele berkaitan dengan pengenaan tersebut. Apakah pada saat terjadinya penjualan BKP atau JKP kepada end user, dia langsung dikenakan PPN 10%, lalu si pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak ini melakukan pembayaran dan pelaporan PPN, apakah hal demikian sudah memberikan kesederhanaan sistem atau belum? Ya. Kemudian latar belakang yang melatar belakangi perubahan Undang-Undang PPN, sasaran perubahan Undang-Undang PPN tahun 2009 adalah untuk apa? Satu, menyederhanakan sistem perpajakan yang ada di Indonesia sektor PPN atau pajak pertambahan nilai. Lalu mengurangi biaya kepatuhan. Ya, tentunya pun kita harus bisa melihat hal tersebut. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengamankan penerimaan pajak, mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi, serta memberikan kepastian. Oke, baik. Untuk penjelasan pajak pertambahan nilai sampai sini. Ya, bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui video pembelajaran yang telah saya share.